Sepeda, Seven Line Pedia, Seven Line Radio, radio sosial insan muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo insan muda, welcome to the program of Sepeda, Seven Line Pedia. Dari yang paling kece, apalagi kalau bukan Overthinker Squad. Dari pemikiran overthinking yang bisa memotivasi para insan muda nih. Kenalan dulu dong, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Kalau udah sayang jangan ditinggal dong. Hey yo, kenalin, nama aku Para Muda Yumi yang akan nemenin kalian di podcast kali ini. Cari tempat yang nyaman buat dengerin ini cus. Kenapa ya insan muda? Hari ini mood aku kok kayak kapal dihantam ombak. Kadang gini, kadang gitu. Wah, butuh masukan besti-besti nih. Besti. Besti, kenapa nih? Kok murung gitu? Iya nih, kenapa? Iya, mood aku lagi berantakan banget. Kalian pernah nggak sih kayak aku? Jelas pernah dong. Oh ya? Ceritain lah. Tapi sebelum itu kenalan dulu dong. Masa belum kenalan udah cerita-cerita sih? Kelihatan SKSD bingits deh. Halo insan muda, kenalin aku Para Muda Arel, si pemilik senyuman manis. Harumia Bunga Melati akan membuatmu rindu denganku. Hai insan muda, kenalin nama aku Para Muda Jasmine. Nah, udah kenalan semua nih. Ayo Para Muda Arel, ceritain pengalaman kamu. Jadi, aku tuh punya mood yang gampang banget berubah seiring dengan berjalannya waktu. Kayak aku tuh bisa tiba-tiba ngereak gak jelas, marah-marah, ngelok tapi garing, sampai jadi orang introvert. Dan percaya gak percaya, perubahan moodku ini benar-benar cepet banget. Flashback, waktu itu kan pertama kali masuk sekolah nih. Nah, aku masuk kelas tuh lagi mode jadi anak introvert. Terus ada temanku yang lagi cerita atau nyapa gitu ke aku. Habis itu aku balesnya biasa aja, kayak cuma natap sambil ngeliatin doang. Dan otomatis anak itu kesel dong sama aku. Ya pasti sih, kalau ada yang nyuekin kita pasti ada rasa kesel lah ya. Iya, di situ aku langsung jadi anak ekstrovert tahu yang ngejar dia buat minta maaf karena ngerasa bersalah. Tapi pada akhirnya aku diemin lagi sih itu anak. Untungnya temanku ini masih mau temenan sama aku. Banyak juga teman-temanku yang bingung sama perubahan moodku yang dalam kurung waktu yang lumayan cepet tuh selalu berubah-ubah. Jadi kalau kalian menjadi temanku, kalian harus sabar ya menghadapi moodku. Hehe, love you guys. Love you. Apa semua cewek punya mood yang gampang banget berubah kali ya? Kalau menurutku sih enggak. Soalnya tiap orang kan punya tipikal mood yang beda-beda gak sih? Iya, bener banget tuh. Mungkin sebagian besar cewek rata-rata punya mood yang gampang banget berubah. Sama nih kayak aku. Tapi bukan berarti semua cewek ya. Iya juga ya. Oke deh, terus lanjutin dong ceritamu. Nah, fun fact, aku tuh atlet panahan. Oh ya? Wow, keren banget. Iya, jadi waktu itu kan aku lagi lihat pertandingan panahan nih. Pas itu tuh aku seneng banget bisa ngeliat banyak banget atlet yang keren dan berbakat. Tapi aku tuh tiba-tiba aja nangis karena aku belum bisa kayak mereka. Kayak aku tuh overthinking, bisa gak ya suatu hari nanti aku kayak mereka? Emang aku mampu? Tapi aku tahu kalau mereka bisa di titik ini karena hasil kerja keras dan disiplin mereka buat latihan, konsisten fisik, dan teknik. Bener, ngelihat orang yang lebih keren daripada kita emang suka bikin insecure ya. Terus solusi dari overthinking kamu itu apa? Solusi dari overthinkingku sih dengan menjadikan panahan sebagai prioritasku. Karena dengan begitu aku bisa menumbuhkan sikap untuk bekerja keras dan keinginan buat berusaha mencapai prioritas tersebut. Nah, dari situ bisa dilihat kan kalau aku itu anaknya gampang overthinking. Aku juga pernah dibilang atau lebih tepatnya diejek sih karena fisikku. Seperti yang kalian tahu kalau aku punya mata minus yang cukup tinggi. Dan bagi aku adalah seorang atlet panahan yang dimana banyak orang di luar sana beranggapan bahwa orang yang memakai kacamata tidak bisa menjadi atlet panahan. Apalagi Sorry. Iya, dari banyaknya orang mungkin dari orang awam ya ngelihat orang yang pakai kacamata tuh dia atlet. Kayak, hah? Dia atlet tapi kok
matanya minus sih? Emang bisa kayak gitu? Mereka pada nggak yakin gitu ya. Iya, bener banget. Ya kan, makanya dari situ aku overthinking sama kata-kata mereka. Kayak, iya ya, aku aja kalau jarak jauh itu nggak kelihatan, gimana bisa menang coba. Tapi pada akhirnya aku memiliki semangat dan tekad dalam diriku untuk membuktikan kalau aku tuh bisa menjadi seorang atlet hebat dan berbakat ataupun atlet internasional suatu hari nanti. Para muda Arel, keren banget kamu. Betul, sukses selalu ya. Thank you guys udah mau dengerin cerita aku. Sama-sama. Sama-sama. Terkadang melihat mereka yang hebat-hebat itu emang bikin kita insecure ya. Aku jadi keinget nih sama pengalaman aku yang melawan rasa insecure kali. Kalian mau tahu nggak nih? Oh ya? Ceritain dong, mau tahu nih. Oke, pastinya kita nggak asing banget kan ya dengan namanya insecure. Bahkan sekarang pun para muda Insan muda. Oh iya, para insan muda pastinya sering kali mengalami overthinking, ya enggak? Ya, ya. Pasti banyak dari kalian yang selalu merasa, kenapa ya aku begini? Kenapa ya aku begitu? Gimana sih menghilangkan pikiran buruk itu? Balik lagi nih sama pengalaman aku. Jadi, rasa insecureku ini berasal dari perbedaan yang membuatku takut buat melangkah. Menurutku, insecure itu muncul dari pikiran kita sendiri. Bahkan kalau dipikir makin lama, kita nggak akan berkembang. Kita nggak akan tahu bagaimana cara kita menangani hal tersebut. Terkadang aku suka mikir, kenapa ya melawan rasa insecure itu setakut itu? Bahkan aku sampai nggak bisa nerima kegagalan dari kenyataan yang pernah aku alami. Benar nggak sih kalau hal itu akan merugikan kita sendiri? Bener banget dong. Nah, dengan begitu, aku mencoba belajar dari awal. Bahkan sampai aku bingung, sebenarnya nih aku udah sejalan belum sih sama tujuanku? Aku udah bener nggak sih ngambil langkah ini? Aku hanya takut ternyata selama ini aku belum berhasil dengan caraku sendiri. Wah, insecure buat kamu bikin setakut itu ya? Betul banget. Kamu pernah memilih untuk menyerah nggak sih tentang itu? Enggak sih, karena menyerah itu bukan tujuan yang akan membawaku ke jawaban yang selama ini selalu ada di pikiranku. Oke, dari sini emang pengalaman apa sih yang buat kamu insecure banget? Dan gimana sih cara kamu menanganinya? Jadi waktu aku kecil, aku terbiasa menulis dengan tangan kiri. Kalian tahu lah ya, menulis dengan tangan kiri pasti di pikiran orang-orang tuh, hah kok bisa sih? Mereka merasa aneh dengan hal itu. Padahal aku sudah terbiasa dengan tangan kiriku ini untuk melakukan hal-hal yang lain. Singkat cerita, aku mulai mendapatkan kritikan dari teman-temanku yang heran dengan kelebihan ini. Kok bisa sih nulis dengan tangan kiri? Emang boleh ya nulis pakai tangan kiri? Dosa nggak sih nulis arah pakai tangan kiri? Kata-kata mereka yang membuat pikiranku nggak sadar kalau aku ini bukan seaneh yang mereka maksud. Mereka hanya nggak tahu rasanya nyaman yang ada di Yang aku. kamu dapetin gitu Iya, ya? betul, dari kelebihan itu. Sampailah aku di bangku kelas 3 SD, aku dapat ajakan dari mama buat nyoba belajar pakai tangan kananku itu. Karena nggak ada salahnya kan kalau aku mencoba. Awalnya sih aku mikir, iya juga ya, toh juga biar aku nggak diajak lagi sama teman-teman. Tapi waktu yang cukup lama untuk belajar, aku pun menyerah buat melatihan tangan kananku itu. Aku gagal buat capai tujuanku yang pengen banget aku punya. Aku juga merasa ketakutan buat aku nggak bisa apa-apa. Tapi dari itu semua, aku mulai kembali lagi dengan pikiranku kalau kegagalan itu bukan berarti kita nggak akan dapat apa-apa. Tapi kita perlu menerima dan belajar lagi buat jadi yang terbaik, bukan jadi yang terburuk. Nggak perlu takut buat melangkah yang baru, dan menerima kegagalan adalah awalan kamu melangkah menuju keberhasilan. Karena dari kegagalanmu, di situ keberhasilan sedang menunggumu. Oh, keren banget nih kata-kata hari ini. Wah. Kira-kira nih, ada nggak ya yang mendorong pikiranmu untuk bisa terbuka dari segala macam kritikan-kritikan yang bikin hati kamu sakit itu? Ada dong pastinya, dari teman-temanku yang buat aku terinspirasi juga. Jadi dari rasa keinginan aku yang tinggi mendorong aku untuk mencoba hal-hal yang baru. Ternyata seperti itu ya berpikir positif. Terus, emang ada nggak sih halangan gitu buat kamu? Pastinya ada dong. Biasanya aku hanya perlu mengingat prinsip dasar yang aku punya, yang aku inginkan sampai itu semua terwujud.
Oke, tadi kan dari kegagalan kamu, terus ketakutan kamu, sampai kamu punya pikiran yang terbuka ke hal positif. Nah, apa sih hasil dari itu semua? Apakah selama ini prinsip itu masih kamu jalanin? Dari pengalaman aku sih, ini menjadi motivasi ya untuk diriku, terutama menjadi versiku yang terbaik. Aku mulai berani menunjukkan ke mereka kalau kelebihanku ini bukan kelebihan yang biasa. Bahkan jarang loh orang yang bisa sepertiku. Mengambil keputusan dari yang awalnya menyerah bukan berarti aku akan selalu gagal. Tetapi aku harus yakin kalau aku bisa. Wow, keren banget cerita dari para muda Jasmine. Terima kasih. Cerita dari para muda Aro juga nggak kalah menginspirasi ya guys. Bener. Ya. Nah, aku bangga banget nih sama kalian. So proud of you guys. Dari cerita-cerita yang udah kita dengar ini, para muda, di luar sana pasti ada ya para insan muda yang mengalaminya juga. Overthinking kekurangan yang dipunya, rasa insecure karena berbeda, dan berbagai hal lain yang hanya diri kita sendiri dan Tuhan yang mengerti. Ada yang mungkin bosan dengan kata semangat, tetapi selalu ingat bahwa tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Semua orang pasti punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Selagi kita masih makhluk Tuhan yang derajatnya sama, janganlah kita semua menghina ciptaan paling indah Sang Pencipta. Betul banget tuh. Iya tuh. Nah, udah berapa menit nih? Gak kerasa ya insan muda, waktu berlalu begitu cepat. Aku juga pingin sih cerita-cerita lagi bareng kalian semua. Tapi aku sadar, setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Cuat. Oke. Sampai di sini cerita-cerita kita di program Overthinker Squad ini. Semoga menjadi inspirasi dan motivasi bagi insan muda di luar sana yang sedang mengalami hal serupa. Tetap semangat and thank you udah dengerin podcast kita. Dan jangan lupa tungguin another podcast kita selanjutnya di Spotify Seven Line Radio. Kring sepeda Seven Line Pedia, Seven Line Radio, radio sosial insan muda. Bye bye insan muda.